Penanaman pohon sebagai wujud reboisasi juga dilakukan oleh Kapolres Kediri Kota. Aksi yang dilakukan ini merupakan hal kecil namun dapat memiliki dampak yang sangat luar biasa, di mana apabila dilakukan terus-menerus dapat menjadikan sebuah langkah nyata untuk memberikan perubahan bagi lingkungan. Selain itu, dengan adanya kegiatan seperti ini juga dapat menginspirasi daerah lainnya untuk melakukan aksi serupa. Karena terkadang banyak hal yang besar dimulai dari perubahan hal-hal yang kecil. Hal tersebut dilengkapi oleh statement yang disampaikan Indun Munawaroh, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri. Tujuannya utamanya ini kita tahu bahwa Gunung Kloto itu sudah cukup lebat ya, tetapi sesuai dengan koordinasi kami dengan pertanian, ini hanya bagian dari kami memperkaya vegetasi yang ada di lingkungan Kloto dan di lingkungan TPU. Memang ada beberapa spot yang memang belum ditumbuhi, nanti kita akan fokus di spot-spot yang memang belum ditanam. Telah ada sekitar kurang lebih 500 relawan dalam aksi ini yang terlibat. Mereka pun tanpa antusias dan penuh semangat untuk menghijaukan lingkungan. Mulai dari menentukan titik penanaman hingga penanaman bibit pohon yang telah ditentukan. Pohon-pohon yang telah ditanam ini tentunya nanti tidak hanya dibiarkan begitu saja. Namun nantinya juga harus dilakukan perawatan lebih agar pohon-pohon tersebut dapat lestari. Jika sekarang musim hujan, maka perawatan pohon tidak terlalu berlebihan. Namun, jika waktu kemarau harus ada perhatian lebih dan dilakukan penjadwalan perawatan agar pohon-pohon yang telah ditanam tidak kering bahkan mati. Indun Munawaroh, Kepala Pelaksana BPBD Kota Kediri juga menjelaskan bahwasanya dalam aksi penanaman pohon yang telah tergelar ini sudah terbagi menjadi beberapa titik, di mana terdapat 3 titik utama, yakni penanaman pohon di area TPU Gunung Kloto atau Bongcino, dan dilanjutkan di depan Ponpes Sikro Gofilin dan kawasan Lingkar Kloto Selatan Situs Patirtan. Kita kurang lebih ada sekitar 500 relawan yang kita libatkan, sesuai dengan konfirmasi kemarin sekitar 500 relawan. Jadi nanti ada 3 sektor yang akan kita bagi. Sektor pertama ada di TPU Kloto atau Bongcino, kemudian sektor kedua di sekitaran Pondok, terus yang sektor ketiga ada di Patirtan. Jadi nanti teman-teman relawan sudah akan kita bagi menuju titiknya masing-masing. Setelah melakukan penanaman pohon di titik pertama, yakni di sekitaran area TPU Gunung Kloto atau Bongcino, kemudian semua partisipan dan juga relawan beralih ke lokasi selanjutnya. Para relawan satu persatu tampak sibuk bekerja sama untuk menurunkan bibit pohon yang telah disiapkan. Nantinya, harapannya pohon-pohon yang telah ditanam ini dapat membantu mencegah potensi tanah longsor, cadangan air tanah bertambah, dan juga memperkaya jenis flora yang ada di area ini, yang mana dapat menjadikan Bumi Panji tetap nyaman dan layak huni bagi semua makhluk hidup. PJ Wali Kota Kediri Zanaria mengatakan bahwa nantinya tetap ada jadwal rutin untuk pemeliharaan. Pemeliharaan tersebut seperti contohnya yakni melakukan kunjungan untuk memonitoring pohon-pohon yang telah ditanam. Mulai dari apakah pohon telah memenuhi kadar air, apakah pohon bebas dari serangan hama, dan lain sebagainya. Sehingga tidak hanya menanam lalu tidak ada perhatian, namun aksi-aksi pasca penanaman harus terus dijadwalkan. Perawatan ya kita minta semua relawan ada nanti dijadwalkan, dan juga kalau di sini DLHKP kita nanti Dinas Lingkungan semua, kalau di sini kan berarti ada petugasnya dan nanti dibuatkan jadwal. Saya berharap begitu. Jangan mengharapkan Pemkot terus.
Jadi ini kan semua adalah untuk kesejahteraan kita, itu harapan saya. Semoga itu bisa dibuatkan jadwal untuk pemeliharaan. Kalau sekarang sih musim hujan nggak apa-apa, tumbuh semua kalau ditaruh. Tapi nanti kalau pas musim kering, kemarau, itu butuh perhatian lebih. Nah itu yang harus dijadwalkan, ya gitu. Di lokasi kedua penanaman ini juga nampak terlihat banyak pohon-pohon yang mati. Hal tersebut mungkin dapat menjadi contoh bahwasanya banyak faktor yang dapat merusak tanaman, di mana salah satunya faktor cuaca yang ekstrim serta minimnya perawatan yang dilakukan. 930 bibit yang tersebar di 3 titik bukan merupakan angka yang sedikit. Terlebih lagi beragamnya jenis pohon yang ditanam nantinya dapat memberikan variatif tanaman yang dapat diambil manfaatnya. Mulai dari pohon yang dapat diambil manfaatnya dari hasil buahnya hingga yang lainnya. Memang di awal tahun 2024, khususnya pada bulan ketiga ini, sehingga PJ Wali Kota Kediri Zanaria bersama BPBD dan juga para pihak lainnya terus mengencarkan penanaman ini agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan, mengingat beberapa titik di Kediri juga rawan terjadinya bencana alam. Salah satunya yakni tanah longsor yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Maka penghijauan ini juga dapat meminimalisir hal tersebut.